Are you ready? Oke, buat kalian yang mau nonton 28 Years Later The Bone Temple, gue bakal kasih tahu beberapa hal yang bikin kalian mikir-mikir lagi untuk nonton film ini. Pertama, film ini akan lebih terasa seperti The Walking Dead season 7 dan 8 eranya Negan. Little pig, let me in. Kenapa? Karena bisa dibilang The Infected atau zombie ya meskipun bukan zombie, itu bakalan muncul lebih dikit. Ya kalian kalau udah nonton The Walking Dead season 7 dan 8 itu kan lebih banyak manusianya dibandingkan zombinya kan. Terus yang kedua, film ini bakal lebih banyak ngomongnya ya, seperti yang gue bilang tadi, banyak konflik manusianya daripada zombinya. Jadi ya otomatis banyak ngomongnya. Pokoknya di film The Bone Temple ini actionnya benar-benar sedikit deh. Ketiga, sebenarnya film ini bukan film zombie. Ya di film atau serial zombie pada umumnya kan orang yang udah mati terus hidup lagi, ya seperti The Walking Dead, Resident Evil, gimana orang tetap jadi zombie meskipun gak digigit setelah mati. Jadi pada dasarnya orang yang terinfeksi di franchise ini itu tetap hidup. Inilah yang menjadi surprise atau titik fokus di film ini. Terakhir, kalau lu suka film sebelumnya yang 28 Years Later doang, kalian bakal kemungkinan harusnya sih kalian bakal tetap suka yang satu ini. Oke, cerita 28 Years Later The Bone Temple ini melanjutkan film sebelumnya di mana Spike ditolong sama Jimmy, sekte sesat, dan Spike ini jadi anggota mereka, terpaksa. Sementara Dr. Kelson ini menjadi kunci atau menemukan kunci yang bisa menyembuhkan para zombie ini. Gue bilangnya zombie aja ya, meskipun mereka tuh bukan zombie, karena biar gampang aja, takutnya keceplosan sering disebut zombie. Untuk gue pribadi, film ini udah bagus sama seperti film sebelumnya, yang mana gue akan bahas satu-satu. Dimulai dari kita dapat perspektif dari si zombie, atau lebih tepatnya khususnya di film ini si Alpha. Kita jadi tahu ternyata si zombie-zombie ini sebenarnya orang yang terkena gangguan kejiwaan yang disebut psikosis. Nah, psikosis itu kondisi di mana orang yang mengalami susah membedakan antara realita dengan imajinasi. Nah, di film ini dilihatin kalau si zombie atau si Alpha itu melihat manusia dalam bentuk monster. Itulah kenapa mereka menyerang manusia. Orang yang mengalami psikosis ini bakalan mengalami halusinasi dan delusi. Dimana ini seperti yang gue jelasin tadi, di film ini si Alpha atau zombie bakal melihat manusia sebagai monster. Masih bahas Alpha, tapi kali ini dengan Dr. Kelson. Ini paling the best banget di film ini menurut gua. Kenapa? Karena kita sebenarnya tanpa disadari itu nonton film psikologi. Jadi Dr. Kelson ini nge-treat si Alpha itu seperti pasiennya atau manusia. Jadi menzombikan manusia atau menzombikan zombie ya, kayak memanusiakan manusia. Diajak ngobrol, terus duduk bareng, sampai joget bareng anjir. Ngedenger dan lihat secara langsung itu mungkin kayak what the fuck anjir, WTF. Dari film zombie yang horror ya kayak di film pertama dan kedua, tiba-tiba horornya turun drastis dan lebih ke drama psikologi khususnya di film ini. Gua nggak menyalahkan orang yang jadi nggak suka sama film ketiga dan keempatnya ya, karena perbedaannya emang cukup kontras. Namun ini diperlukan menurut gua dikarenakan agar cerita filmnya itu nggak gitu-gitu aja. Kita dikasih puff baru juga ya dari zombinya, terus cara agar bisa menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi. Kita pindah ke karakter berikutnya, yaitu Jimmy. Ini singkat aja ya, jadi gue bakal pakai kata-kata yang sering kalian dengar, yaitu ketika manusia lebih mengerikan dari monster atau lebih mengerikan dari zombie. Singkatnya, Jimmy ini pemimpin dari sekte sesat. Akibat doktrin bapaknya yang percaya kalau zombie itu iblis turun ke bumi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa tersesat alias manusia. Jadi benang merahnya itu ketemu sama film sebelumnya. Cara Jimmy menyelamatkan jiwa tersesat ini ya dengan cara membunuh. Dah, simple itu aja. Background story Jimmy itu cukup kuat. Dan menurut gua kalau nonton film sebelumnya plus dengerin penjelasan si Jimmy di film Bone Temple ini, kasian sih sebenarnya ini anak. Sesat gara-gara bapaknya. Jadi ya menurut gua Jimmy ini merupakan villain yang cuman bukan jahat doang gitu, tapi ada kisah tragisnya di balik kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Dari dua karakter yang gua sebutin tadi, itu aktingnya benar-benar gila sih. Semuanya oke menurut gua, tapi protagonis utama dan antagonis utamanya itu
lebih mantep. Untuk dari segi gore dari film ini, gue bakal bilang langsung gore-nya gila, lebih gila daripada film sebelum-sebelumnya. Kapan lagi kalian lihat zombie secara langsung memakan otak manusia? Yap, makan otak manusia. Cuman ya sayangnya dikit gore-nya gitu, adegan sadisnya tuh dikit. Cuman memang yang benar-benar mengerikan itu makan otak manusia sama ada adegan pas Jimmy nyiksa orang itu dikulitin kulitnya. Nah, masuk ke hal yang gua kurang suka. Jadi ada bagian Jimmy yang nyiksa orang yang tadi gua sebutin, ngekulitin kulitnya. Menurut gua di situ adegannya agak dragging ya, agak lama di situ. Terus juga nggak jelasin kenapa ada orang yang bisa ngikut sekte sesatnya Jimmy. Dan di situ cuma satu orang doang yang waras, yang benar-benar waras. Overall sebagai film awal tahun 2026, The Bone Temple ini menjadi film pertama yang gue tonton di bioskop dan bagus hasilnya. Apalagi klimaksnya, itu klimaksnya benar-benar oke lah. Ya menurut gue ya, menurut kalian mungkin beda lagi. Tapi menurut gue klimaksnya ini berbeda dengan film zombie pada umumnya, yang mungkin kebanyakan zombinya pada datang banyak terus nembak-nembak. Nah ini beda benar-benar beda lah. So itu saja review dari gue. Terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Gue Rakis, signing out.